Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan, jin maupun iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 39 yang artinya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? Iblis dan setan berjanji akan terus mencoba menyesatkan manusia. Akan tetapi ada sejumlah orang yang tidak berani mereka goda. Berikut golongan manusia yang paling ditakuti oleh setan. 1. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang takut kepada Allah sangatlah ditakuti setan. Nabi SAW melalui sabdanya menuturkan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikan takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Qutbi juga memaparkan dalam tafsir Fil Jilalil Quran. Menurutnya, manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya, dan yang patut ditakuti hanyalah Allah. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surah Ali Imran ayat 175 yang artinya, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakuti-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang mukmin. 2. Orang yang mukhlas. Salah satu orang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. 3. Orang alim. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hal itu karena orang lain tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu setan kesulitan saat menyesatkan mereka. Sementara ahli ibadah, terutama ibadah sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya saja, yang tidak berilmu mudah digoda iblis, karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam riwayat-riwayat Rasulullah juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim, termasuk orang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang puasa dan berperang di jalan Allah. Riwayat dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Muttafaqun alaih. 4. Orang yang ahli fikih. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Said Al-Qatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Seorang faqih lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Faqih di sini diartikan sebagai orang paham ilmu agama, dan ada pula yang mengartikan faqih sebagai orang ahli fikih. 5. Orang yang berzikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir kepada Allah adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila dia mengingat Allah, maka setan akan kabur. Dan apabila ia lupa, maka setan akan membisikkan menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la. Sahabat yang beriman, itulah sederet orang yang paling ditakuti setan. Mari menjadi orang-orang seperti tadi, agar setan tidak akan berani menggoda dan menyesatkan kita. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Kitab suci Al-Quran memiliki banyak surah di dalamnya. Di antara surah-surah tersebut terdapat sejumlah surah yang paling tidak disenangi iblis atau paling dibenci setan. Seperti yang kita ketahui bahwa jin dan iblis merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tugas untuk merayu dan menggoda manusia dalam kehidupan di dunia dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Ajaran Islam mengajarkan manusia untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergoda oleh godaan setan. Syekh Ali Jaber pernah berkata bahwa ada ayat Al-Quran yang paling tidak disukai setan dan iblis yang bisa kita jadikan sebagai ayat pengusir jin dan setan. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi semua orang yang memiliki dosa besar apapun. Bahkan jika mereka melampaui batas, dosa dan maksiat diampuni oleh Allah. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Berikut ayat-ayat Al-Quran ini ditakuti oleh bangsa jin dan iblis yang bisa kita gunakan sebagai perlindungan bagi umat manusia yang membacanya. Antara lain adalah 1. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surah pembuka di dalam Al-Quran maupun di bacaan sholat. Bahkan ibadah sholat kita menjadi tidak sah jika kita tidak membaca surat ini. Jadi wajar kalau setan sangat membenci surat Al-Fatihah. Dalam ayat terakhir surat Al-Fatihah berbunyi, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. 2. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah cocok dilafalkan untuk mengusir setan dari rumah kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Sesungguhnya Allah menulis dalam kitab 2000 tahun sebelum menciptakan surga dan bumi, serta mengirim 2 ayat untuk mengakhiri Al-Baqarah. Jika dibaca selama 3 malam dalam rumah, maka setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Surah Al-Ikhlas. Walaupun surat ini pendek, tetapi fadilahnya sangat luar biasa. Surat Al-Ikhlas bukan hanya untuk berguna untuk meruqyah saja, tetapi juga sebagai perlindungan dan zikir harian karena keutamaannya. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 4. Ayat kursi. Ayat kursi terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi merupakan ayat teragung dalam Al-Quran dan menjadi surah yang sangat ditakuti setan. Bahkan sekelas jin ifrit bisa mati terbakar karenanya. Ayat kursi sangat dianjurkan untuk dibaca setiap selepas sholat fardu karena menjadi jaminan masuk surga. 5. Surah Mu'awwizatain. Surah Mu'awwizatain adalah 2 surah pelindung yang terdiri dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah ini dapat melindungi kita dari kejahatan manusia dan jin, penangkal sihir hingga anti santet. 6. Surat Al-Falaq. Surat ini hanya terdiri dari 5 ayat, tetapi Al-Falaq memiliki makna yang luar biasa. Bahkan surat ini sering dijadikan ayat untuk mengusir setan. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukhul-bukhul takhilinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 113. 7. Surat An-Nas. Surat ini berisi tentang keagungan Allah sebagai tempat perlindungan dari kejahatan setan dan jin. Ini dapat kita gunakan sebagai penangkal sihir dan santet. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 114. Sahabat yang beriman, itulah 7 ayat-ayat Al-Quran yang ditakuti oleh bangsa jin dan iblis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.